Salam dan selamat pagi Amang Inang dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Jemaat HKBP Cibubur, dimanapun saat ini Amang dan Inang berada. Hari ini Jumat 24 Januari 2025. Sebelum kita menjalaninya, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan sumber hikmat bagi kita, agar hari ini menjadi hari yang penuh dengan sukacita dan ada banyak berkat kita terima, kita temui dalam satu hari ini. Bagi Amang dan Inang yang sedang sakit atau masih sakit, lekas sembuh Amang dan Inang. Yakinlah Tuhan akan menyembuhkan kita, dan jangan lupa berdoa, serahkan hidup dan obat-obatan, makanan, minuman yang kita konsumsi kepada Dia supaya Dia memberkatinya, agar melaluinya kita beroleh kesembuhan. Bagi Amang dan Inang yang sedang berduka dan bergumul, yakinlah Tuhan akan memampukan Amang dan Inang, dan kekuatan darinya akan menyertai Amang dan Inang sekalian, dan ada solusi yang terbaik dari Tuhan ketika kita menyerahkan segala sesuatunya untuk Dia. Dan bagi Amang dan Inang saudara-saudara yang akan berangkat bekerja, Tuhan memberkati Amang dalam perjalanan dan juga dalam pekerjaan yang atau usaha kita yang akan kita laksanakan dalam satu hari ini, sehingga kita beroleh sukacita dan berkat dari setiap pekerjaan yang kita lakukan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sesuai dengan Almanak HKBP, renungan harian kita diambil dari kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 26. Dikatakan demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Demikian firman Tuhan. Karena Dia kita menjadi sempurna. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati Yesus, dalam Alkitab disebutkan bahwa bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Sebagai umat pilihannya, semestinya umat Israel hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun itu tidak ditemukan. Umat Israel justru melakukan perbuatan yang melanggar dan merusak kekudusan Tuhan. Mereka menyembah berhala seperti bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan, berlaku tidak adil, dan menindas. Para pemimpin tidak terlihat menjadi teladan yang baik di tengah-tengah umat, dan tidak menjadi gembala yang baik seperti yang diteladankan Tuhan. Sering Tuhan memperingatkan mereka melalui para nabi termasuk Yehezkiel, tapi umat Tuhan Israel tidak peduli. Mereka keras kepala dan tegar tengkuk. Akibatnya mereka dibuang ke Babel dan Yerusalem. Kebanggaan mereka dihancur leburkan. Ironisnya, bangsa itu pun menajiskan nama Tuhan yang kudus di negeri orang di mana mereka dibuang. Dan itu sangat menyakitkan hati Tuhan. Namun Tuhan tetap setia. Dia memang marah, tapi kasih dan janjinya tidak pernah berubah. Dalam situasi seperti itulah Yehezkiel muncul untuk memberi penghiburan bagi umat Israel yang hampir putus asa dalam menanggung penderitaan karena dosa-dosa mereka. Sebelumnya Yehezkiel menegur umat Israel karena ketidaksetiaan dan pemberontakan mereka kepada Tuhan, sehingga mereka menerima hukuman berat. Sekarang Yehezkiel mewartakan pengharapan dan janji Tuhan yang akan menyelamatkan dan memulihkan bangsa itu. Pesan kenabian Yehezkiel berubah dari penghakiman menjadi pengharapan, dari celaan menjadi janji. Sekarang setelah hukuman Tuhan diterima, Yehezkiel beralih ke masa depan dan cara Tuhan akan bertindak untuk menghidupkan kembali dan memulihkan umatnya. Jemaat Kristus yang baik, melalui Yehezkiel Tuhan berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Apa maksud Tuhan dengan ini? Rupa-rupanya Tuhan sangat berkeinginan akan perubahan
dan pertobatan rohani dalam kesadaran karena iman kepada Tuhan atas sikap dan perbuatan mereka yang selalu sering membuat Tuhan kesal dan sedih. Tuhan akan mengambil alih perubahan itu dengan inisiatifnya sendiri untuk memberi hati dan roh yang baru kepada umatnya agar bersikap dan berbuat seperti yang Tuhan inginkan. Tujuan memberi hati dan roh yang baru itu agar umat Tuhan sadar dan memiliki kemampuan menjauhkan hidup mereka dari hati yang keras dan hidup dalam ketaatan. Dalam hal ini jangan-jangan ada tahapan dalam kehidupan manusia yang membuat manusia itu tidak mampu untuk merubah dirinya sendiri tanpa peran Tuhan. Mungkin karena manusia itu tidak mampu untuk merubah dirinya sendiri. Dan mungkin juga manusia itu sudah terlalu sering hidup dalam kekerasan hati, membatu, atau tidak mau peduli dengan urusan dan kehendak Tuhan yang diimaninya. Semakin sering ditemukan sikap dan perbuatan manusia tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan, sekalipun mereka sering dan selalu beribadah dan memiliki kerinduan untuk mengetahui firman Tuhan. Namun, tidak jarang ditemukan orang yang mengaku beriman itu tidak mampu untuk mengoreksi dirinya yang sudah terlalu sering berbuat curang. So, imanilah bahwa karena Dia, hidup kita menjadi sempurna di hadapannya. Amin. God bless you. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu. Aku merasakan kasih-Mu yang selalu hadir dalam hidupku. Tuhan, kuasai hati dan jiwaku untuk diisi dengan roh-Mu, agar aku memiliki ketaatan kepadamu dalam hidup seperti yang Engkau ingini. Amin. Selamat beraktivitas sama Nginang. Horas.